suatu hari, terlihat sekelompok arkeolog Jepang yang menjelajahi goa di Pulau Iwo Jima yang pernah digunakan sebagai terowongan perangnya pasukan Jepang dengan pasukan Amerika. Di saat melakukan penelitian, mereka kemudian menemukan sesuatu yang berada di dalam tanah. Dan dari sinilah film Letters from Iwo Jima dimulai. Pada tahun 1944, terlihat pasukan Jepang bernama Saigo dengan pasukan lainnya sedang menggali parit di Pulau Iwo Jima. Kemudian mereka berbaris untuk menunggu kedatangan jenderal mereka bernama Tadamichi. Kehadiran Tadamichi ini untuk melakukan pemeriksaan di pertahanan Pulau Iwo Jima dan juga melatih prajuritnya dalam menggunakan senjata perang. Namun Saigo yang hanya prajurit cupu harus kena omelan dari komandonya. Ketika Tadamichi melakukan pemeriksaan di sekitar desa, ia menemukan tank pasukan Jepang rusak seperti tidak berguna lagi. Tadamichi juga melihat penduduk desa yang belum dievakuasi mengingat dekatnya peperangan pasukan Jepang dengan pasukan Amerika. Di tengah pelatihan mereka, tiba-tiba seorang letnan bernama Takechi datang bersama kudanya. Takechi ini merupakan seorang atlet peraih medali emas Olimpiade di cabang berkuda dan juga pemimpin tank resimen ke-26. Kehadirannya di pulau ini untuk membantu Tadamichi dalam memperkuat pertahanan pasukan Jepang, dikarenakan Tadamichi sudah mengetahui sisi lemahnya dari pasukan Amerika. Ozawa Teitoku no Kubo Kansai Ki wa senjutsu no Mariana Oki de no ikken wa umi no soko ni shizumete shimau koto da to omoimasu. Dengan adanya kehadiran Takechi, sistem pertahanan Pulau Iwo Jima pun diubah oleh Tadamichi. Ia memerintahkan prajuritnya untuk menghentikan penggalian parit di Pulau Iwo Jima dan memulai menggali terowongan di dalam goa, yang dimana terowongan ini akan mereka gunakan sebagai tempat pertahanan dan juga peristirahatan pasukan Jepang. Dengan kurangnya pasukan pertahanan di Pulau Iwo Jima, markas pusat Jepang pun kemudian mengirimkan beberapa pasukannya untuk membantu pertahanan di Pulau Iwo Jima. Dari beberapa prajurit yang dikirim, ada salah satu prajurit yang bernama Shimizu dari Kompi Pertahanan Tokyo. Namun Saigo menduga kalau kehadirannya adalah sebagai mata-mata dari pasukan Amerika. Di tengah-tengah penggalian terowongan, pasukan Jepang tiba-tiba mendapatkan serangan dari pasukan Amerika Serikat. Tadamichi beserta prajuritnya pun tidak menduga akan kehadiran pesawat tempur tersebut. Setelah serangan dari pesawat tempur Amerika, pasukan Jepang pun harus bahu-membahu untuk membantu satu sama lain akibat pertempuran dari pesawat tempur Amerika. Setelah itu, Tadamichi memanggil perwiranya yang bernama Osugi untuk datang ke pos pengamanan. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengembalikan Osugi ke markas pusat Jepang dan berharap untuk mengirimkan pasukan pertahanan yang lebih banyak lagi. Lalu posisi Osugi akan digantikan oleh Laksamana Ichimaru. Namun pemulangannya dibantah oleh Osugi dikarenakan rencana dari Tadamichi yaitu penggalian terowongan yang akan mungkin sia-sia. Tak lama setelah penyerangan pesawat Amerika, kini kapal perang Amerika pun datang menuju Pulau Iwo Jima. Letnan Tadamichi yang mendapatkan kabar tersebut langsung mengumpulkan semua prajuritnya untuk berjuang mati-matian dalam mempertahankan Pulau Iwo Jima, dikarenakan pulau ini sangat penting bagi negara Jepang. Tadamichi juga mengingatkan kepada prajuritnya, jika Pulau Iwo Jima jatuh kepada Amerika, maka pulau ini akan mereka gunakan sebagai pangkalan untuk menyerang tanah air mereka. Mendengar simpati dari Letnan Tadamichi, semua prajurit Jepang pun bersiap dan memakai rompi pertahanan berperang.
Singkat cerita, kapal perang Amerika pun tiba di Pulau Iwo Jima. Tadamichi yang melihat kedatangan kapal tersebut memerintahkan prajuritnya untuk menahan tembakan sebelum semua pasukan Amerika turun dari kapal perang mereka. Hingga semua pasukan Amerika turun dari kapalnya, Tadamichi pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi pasukan Amerika. Pasukan Amerika pun banyak yang tewas akibat peperangan ini, seperti yang diperkirakan Letnan Tadamichi. Namun mereka harus kekurangan amunisi dan senjata perang untuk bertahan melawan banyaknya pasukan Amerika. Saigo pun kemudian ditugaskan oleh perwiranya untuk menyampaikan permintaan kepada Kolonel Adachi kalau mereka membutuhkan senjata mesin yang lebih banyak lagi. Saigo pun bergegas pergi menjumpai Kolonel Adachi. Namun ketika ingin menyampaikan permintaan tersebut, Saigo tidak sengaja mendengarkan teleponan Adachi bersama Letnan Tadamichi, yang dimana Tadamichi memerintahkan semua prajuritnya untuk mundur dari medan pertempuran. Namun perintah dari Tadamichi diabaikan oleh Kolonel Adachi, dan malah memerintahkan prajuritnya untuk mati bunuh diri, dikarenakan Adachi telah gagal mempertahankan Gunung Suribachi. Perintah Adachi pun dilanjutkan oleh Saigo untuk menyampaikannya lagi kepada perwira Tanida. Perintah itu pun diterima oleh perwira Tanida dan segera menyuruh prajuritnya untuk mati bunuh diri. Heika no hayaru kougun de aru. Banzai! Banzai! Saigo yang hanya bisa terdiam melihat temannya yang mau mati bunuh diri. Ia pun bergegas pergi untuk menyelamatkan dirinya. Namun Shimizu yang masih hidup tersebut mengejar Saigo dan mengancam dengan senjata pistolnya. Saigo pun meyakinkannya untuk melanjutkan pertempuran melawan Amerika daripada memilih mati bunuh diri. Akhirnya Shimizu pun memilih untuk ikut bersama Saigo. Mereka pun pergi menjumpai Kolonel Oiso dan pasukan lainnya yang masih hidup di Gunung Suribachi. Kemudian Kolonel Oiso membuat rencana baru untuk melarikan diri mendekati pasukan lainnya. Semua prajurit pun mulai berlari dengan secepat mungkin. Namun pelarian mereka telah diketahui oleh pasukan Amerika. Prajurit yang melarikan diri itu pun banyak yang tewas akibat tembakan dari pasukan Amerika. Sementara Saigo dan Shimizu berhasil selamat dari tembakan tersebut dan bergabung dengan pasukan letnan itu. Lalu sesampainya di sana, mereka dan prajurit lainnya langsung diperintahkan untuk merebut kembali Gunung Suribachi. Mereka pun mulai berjalan maju dengan upaya untuk menghancurkan posisi bagian depan pasukan Amerika. Sayangnya, upaya mereka tersebut hanya terbuang sia-sia dan malah membuat kerugian besar bagi prajurit Jepang. Letnan Ito bersama prajuritnya yang selamat pun kembali ke dalam goa dan melihat pasukan Letnan Nishi yang tidak ikut membantu mereka. Letnan Ito pun lantas bertanya kepada komando tersebut, mengapa mereka tidak mau membantu pasukan Ito dalam penyerangan pasukan Amerika. Namun Letnan Nishi berkata kalau Letnan Ito telah melanggar perintah dari Tadamichi. 林旅団長の指令は届かなかったのか。そのために兵士が無駄死にしているのがわからんのか。 Sementara di sisi lain, Tadamichi harus mendapatkan kabar yang tidak baik dari markas pusat Jepang, yang dimana markas pusat tidak bisa mengirimkan bantuan ke Pulau Iwo Jima dan berharap mereka bertempur mati-matian demi negara mereka. Hingga keesokan paginya, pertempuran pun masih berlanjut di benteng pertahanan Iwo Jima.
Peperangan demi peperangan pun membuat satu sama lain harus kehilangan nyawa prajuritnya. Lalu di dalam goa, Shimizu menceritakan pengalamannya kepada Saigo ketika dia dipecat dari Kempatei Jepang. Shimizu ditugaskan di Kempatei Jepang selama 5 hari. Ketika ia bertugas bersama komandonya, mereka menemukan salah satu rumah yang tidak memasang bendera kerajaan Jepang dan dianggap tidak bersikap patriotik. Shimizu pun diperintahkan komandonya untuk menjalankan tugasnya. Setelah pemasangan bendera selesai, anjing pemilik rumah tersebut ribut dan membuat komandonya kesal. Shimizu pun diperintahkan untuk membunuh anjing tersebut. Namun Shimizu yang masih punya hati tidak jadi membunuh anjing pemilik rumah tersebut. Komandonya yang mengetahui hal itu marah kepada Shimizu karena tidak bersikap tegas akan tugasnya dan membuat Shimizu dipindahkan ke Pulau Iwo Jima. Setelah cerita tentang pengalaman Shimizu, tiba-tiba pos pertahanan mereka diserang oleh pasukan Amerika. Letnan Nishi pun langsung mengumpulkan prajuritnya untuk segera mengambil senjata mereka. Namun sangat disayangkan, ledakan dari bom pasukan Amerika membuat kedua mata Letnan Nishi tidak bisa melihat, alias buta. Mengetahui kondisinya yang tidak memungkinkan lagi, Letnan Nishi menyuruh semua prajuritnya untuk keluar dari dalam goa dan meninggalkannya sendirian. Ketika semua prajurit keluar dari dalam goa, mereka tiba-tiba mendengarkan suara tembakan dari dalam goa, yang ternyata Letnan Nishi telah mati bunuh diri. Kemudian mereka bergabung dengan pasukan Letnan Okobu. Di sana Shimizu mulai berencana untuk menyerahkan diri kepada pasukan Amerika. Shimizu pun berlari mendekati pasukan Amerika sebelum diketahui oleh Letnan Okobu. Namun Shimizu yang telah tertangkap oleh pasukan Amerika harus tewas ditembak mati oleh marinir Amerika. Letnan Okobu dan prajuritnya pun menemukan mayat Shimizu yang tertembak di hamparan batu. Saigo yang melihat temannya itu pun menangis kecewa karena membiarkan Shimizu untuk melarikan diri. Tibalah di pos pertahanan terakhir, Letnan Okobu memerintahkan prajuritnya untuk pergi bergabung dengan pasukan Tadamichi. Namun pelarian mereka lagi-lagi diketahui oleh pasukan Amerika. Sesampainya di pos pertahanan terakhir, Saigo bersama pasukan yang selamat langsung disambut oleh Letnan Tadamachi, lalu menyuruh mereka untuk beristirahat menunggu perintah selanjutnya. Hingga pada malam harinya, Letnan Tadamichi memerintahkan semua prajuritnya untuk bersiap berperang melawan pasukan Amerika. Sementara Saigo ditugaskan untuk menghancurkan semua dokumen mereka. Semua pasukan termasuk Tadamichi pun berkumpul untuk menyerang pasukan Amerika. Lalu mereka pun mulai maju dengan persediaan senjata yang tersisa. Saigo yang diperintahkan itu pun mulai membakar semua dokumen mereka. Lalu sebagian dokumen tersebut dia kubur di dalam gua Suribachi. Setelah peperangan terakhir dari pasukan Jepang, Letnan Tadamichi dan perwiranya pun berhasil selamat dari medan pertempuran. Mereka berdua pun berhenti di pinggir pantai untuk mencari bantuan lainnya. Namun Tadamichi yang telah putus asa memerintahkan perwiranya untuk membunuhnya. Pembunuhan itu pun gagal dilakukan oleh Saigo dikarenakan Tadamichi pernah menyelamatkan dirinya. Namun Tadamichi yang telah putus asa tersebut membunuh dirinya sendiri di hadapan Saigo.
Setelah itu, pasukan Amerika pun mengetahui keberadaan mereka dan menangkap Saigo yang masih hidup. Keesokan harinya, semua pasukan Jepang pun dievakuasi ke pangkalan Amerika, dan Pulau Iwo Jima pun berhasil dikuasai oleh pasukan Amerika. Lalu scene pun berganti yang memperlihatkan arkeolog Jepang berhasil menemukan dokumen yang dikubur oleh Saigo. Dan film pun selesai. So, itu dia alur cerita film Letters from Iwo Jima. Jika kalian tertarik dengan kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Saya Levi dan sampai jumpa di konten selanjutnya.